budaya, seni itu bisa digunakan untuk berkampanye, dengan cara yang benar. Nah kemarin waktu debat Cawapres, Pak Mahfud juga pakai pakaiannya tuh bukan ada. Iya, ada. Nah, itu bentuk kreatif memanfaatkan budaya. Nah, ini kayak gini nih videonya nih. Oh, ini enggak ya? Itu baju adat Pulau Rote. capek lagi nih. Pak Ganjar. Pak Ganjar. Pak Ganjar, tapi juga sempat ganti baju juga dengan warna agak-agak pink, dengan ornamen-ornamen bagus itu, katanya waktu debat kemarin itu dalam rangka Hari Ibu. Khusus itu edisi Hari Ibu, dan itu mendapat sambutan luar biasa. Karena Pak Ganjar punya pasukan namanya Pink Movement. Iya benar-benar. Nah, itu bagus sekali. Pink Movement. Gerakan Pink ya, ibu-ibu. Itu kan kampanye kreatif itu. Jadi ibu-ibu, mama dikasih kanal gitu ya untuk bergerak dengan cara mereka sendiri, dengan kreativitas mereka sendiri. Nah, ini kan nggak terjadi di sebelah. Nah, dan selalu juga itu didukung dengan baik oleh Ibu Atiko. Misi. Ini kita kan tukar. Ya udah tukar. Wah, tadi nggak ngeliat. Orang udah dipindahin, kamu emang nggak pindahin tapi udah dipindahin. Mana dia nunggu banget action. Mulai. Iya. Pemilu ini kan dibilang pemilu adalah pesta demokrasi, pesta rakyat. Pesta itu kan identik dengan suasana yang gembira. Riang gembira. Termasuk rangkaiannya harusnya juga riang gembira. Termasuk kampanye juga kita harus riang gembira. Tapi kayaknya masih ada kampanye-kampanye yang nyakitin orang nggak kalau menurut lo, Bay? Kalau itu kampanye yang ini. Itu bukan demokrasi kalau nyakitin orang. Apa? Demo dikerasi. Demo dikerasi. Contoh-contoh dikerasi itu ya. Iya. Kemarin baru kejadian itu ketika Prabowo di saat debat itu. Ya debatnya sih berjalan seperti kita lihat. Tapi tiba-tiba Prabowo tuh kayak narik bajunya Bahlil itu. Entah itu beneran, entah settingan untuk mengalihkan apa. Tapi tentu saja itu tidak layak dipertontonkan di publik. Jutaan orang nonton. Katanya teman akrab, tapi tetap aja tuh. Gestur menarik kerah itu ya. Menarik tapi menarik kerah itu. Ya kerah, baju jaket ditarik. Itu kan bisa menarik perhatian jadinya kan. Lebih menarik perhatian waktu Prabowo bilang soal dasmu etik itu juga kategori kalimat-kalimat pasangan calon yang kalau dilihat itu ya, mau dilihat dari sisi apapun tetap aja itu nggak ada sepadan. Dari sisi kanan, dari sisi TV juga. Wah, kalau sama gak sih dasmu etik sama etik dasmu? Sama aja. Sama karena gini kayak apa? Sama. Kayak gini, mohon maaf nih, kamu bangsat lu bangsat bedanya apa? Kan tinggal dibalik. Gak ada sih sama-sama bangsat gue. Nah, makanya kan. Sama-sama dasmunya. Dan kampanye-kampanye yang bersifat intimidatif. Bukan intimidatif, ada orang mau pasang misalnya baliho mau ngadain pertemuan, diintimidasi. Hal-hal seperti itu yang jangan gitu. Jadi maksudnya. antara kampanye intimidatif dengan kampanye kreatif itu jelas jauh beda kan. Contoh kampanye kreatif nih ya. Di timnya Pak Ganjar itu kurang lebih ada lebih dari 20 lagu yang diciptakan oleh seniman-seniman atau lagu yang sudah ada kemudian dikreatifkan oleh pemilik lagunya untuk jadi lagu kampanye. Nih, contoh-contohnya seperti ini nih. Ya, contohnya seperti ini. Ini lagu enak banget. Nih. Ente-entean, kalau rakyat kita salah pilihan, makanya ayo kita pastikan bersama Pak Uban. Ente-entean, Indonesia ojo tinggal jalanan, stop jangan yang lain, hanya Pak Ganjar yang kepilih. Stop jangan yang lain, hanya Pak Ganjar yang kepilih. Nah, sama yang ini nih, sama yang ada ini. lagi ya ini. Mari kita merapat, rambut putih hati bersih percepat. Nomor 3 jadi kekuatan Indonesia di masa depan.
sampai 20 kali nih. Iya. Nah, itu kan bukti kreatif apa? Nah, itu salah satu bentuk kreatif. Makanya budaya seni itu bisa digunakan untuk berkampanye. Dengan cara yang benar. Nah, kemarin waktu debat Cawapres, Pak Mahfud juga pakai pakaiannya tuh bukan ada. Iya, Nah, itu bentuk kreatif memanfaatkan budaya. Nah, ini kayak gini nih videonya nih. Oh, ini. Enggak ya? Itu baju adat Pulau Rote. Pak Ganjar. Pak Ganjar. Pak Ganjar, tapi juga sempat ganti baju juga dengan warna agak-agak pink, dengan ornamen-ornamen bagus itu, katanya waktu debat kemarin itu dalam rangka Hari Ibu. Khusus itu edisi Hari Ibu, dan itu mendapat sambutan luar biasa. Karena Pak Ganjar punya pasukan namanya Pink Movement. Iya benar-benar. Nah, itu bagus sekali. Pink Movement. Gerakan Pink ya, ibu-ibu. Itu kan kampanye kreatif itu. Jadi ibu-ibu, emak-emak dikasih kanal gitu ya untuk bergerak dengan cara mereka sendiri, dengan kreativitas mereka sendiri. Nah, ini kan nggak terjadi di sebelah. Nah, dan selalu juga itu didukung dengan baik oleh Ibu Atiko. Wah, iya. Senam, ngumpulin ibu senam. Itu loh, kampanye kreatif itu yang sekarang kita perlukan. Kampanye melibatkan peran serta masyarakat, seni, budaya. Kalau ngomong budayawan, larinya banyak kan ke Pak Ganjar, Pak Mahfud ya. Ya, begini bukan masa klaim-klaiman, tapi kalau menurut saya secara pribadi memang Pak Ganjar, Pak Mahfud juga sangat dekat sebelum-sebelumnya juga ya, bukan hanya urusan menjadi calon presiden. Sebelumnya udah deket banget dengan seniman, budayawan. Saya kira hal yang wajar kalau ketemu, klop, ngeklik, kemudian mendukung itu saya kira hal yang wajar. Oh iya, jadi tadinya teman dekat misalnya gitu ya. Jadi bukan mengada-ada, bukan ditarik-tarik karena untuk kepentingan bukan, gitu, ya. Tapi karena memang sudah ngeklik, sudah tahu apa. Jadi kan bagi seniman itu kan gampang, seniman budayawan, itu kan itu bagi kita. Dia ketawa sendiri. Dia suka bangga sama diri sendiri. Kita belum dapat. Bagi kita, bagi seniman, budayawan, itu bukan lagi urusan kalah menang. Tapi siapa yang bisa bikin kita tenang? Nah, ya sebentar. Jarang banget. Maksudnya apa? Maksudnya kita nyaman gitu, merasa nyaman, tenang gitu dengan Pak Ganjar, Pak Mahfud seperti itu. Karena kan itu perlu bukti. Jadi gini, seniman, budayawan itu kan orang yang selalu, kalau menurut saya disebut seniman karena selalu bekerja dengan basis seni, hati dan juga budaya, culture. Jadi saya yakin bukan hanya sekedar kerja fisik, tetapi pikiran segala macam dengan hati nurani juga. Jadi kalau kita lihat waktu gubernur di Jawa Tengah aja, Pak Ganjar kan bisa menghidupkan kembali sekitar 120 kelompok seni di Magelang loh. Ini di Jawa Tengah ya, di Magelang itu. Baru di Magelang aja itu. Baru di Magelang. 120. Dan beliau itu sebelum kampanye ini juga aktif nonton kita pertunjukan. Nonton pertunjukan. Bukan karena ini pilpres, enggak, jauh sebelum pilpres. Wayang. Pak Mahfud juga kan? Pak Mahfud juga wayang di Sumatera. Yang dongeng sebelum tidur. Bukan, Itu benar. itu band. Oh, Ya, ada grup band wayang dulu lagunya Dongeng sebelum tidur. Nah, ini dia videonya nih. Bukan. Kayak Puja Kusuma kan putra Jawa kelahiran Sumatera yang ada di Sumatera. Itu kan itu rutin kan, kadang ada pertunjukan wayang, pertunjukan wayang. Pak Ganjar kesana jauh sebelum ini. Tapi gini, ini bukan. Ngomong soal seni, ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu dua-duanya itu bukan cuma ngomong doang soal seni. Pak Ganjar itu diajak main ketoprak dia berangkat, wayang orang dia berangkat, diajak joget teman-teman dari Papua dia ayo. Ini memang gestur badannya itu sudah seni gitu. Makanya banyak seniman budayawan yang merapat. Pak Mahfud itu pernah ada satu video dikirim, dia itu kok nggak tahu jadi juara goyang dangdut challenge apa gitu. Iya. I love dangdut. Dangdut. Yang Mumin malah Cak Lontong dulu tuh. Ada kan? Seorang Pak Mahfud kok bisa dapat yang kita. Iya. Ya kita berdua ya. Ulang tahun Indosiar. Iya. Pak Mahfud membacakan penghargaan kan kita. Itu padahal tahun 2006. Enggak jauh sebelumnya kali.
Pas Akbar, siapa? Gio sakit. Nah itu. Ini kita bahas Gio lagi. Itu malamnya bisa cara itu makan di sop kaki. Nah, beberapa hari setelah itu sakit. Besoknya malah ya. Iya. Itu 2016. Oh, bayangkan. Kira-kira itu loh. 2016. Kira-kira itu. Pak Ganjar dan Pak Mahfud pernah satu panggung, iya kan? Ada Cak Lontong Cing Abdel yang mengumumkan beliau dia tuh jadi juara goyang yang walaupun cuma goyang-goyang sederhana. Artinya apa? Memang dua orang itu bukan orang yang asing kalau soal seni. Dia terjun langsung bisa. Dan yang menarik juga dari yang dilakukan Pak Ganjar ini yang sudah rutin tiap minggu ya itu mungkin nginep di rumah warga-warga. Itu dulu. Ini sekarang dilanjutkan nginep di rumah warga-warga. Tentu didampingin oleh orang-orang. Maksudnya kalau bicara soal dekat dengan masyarakat, Pak Ganjar ini juga bukan cuma ngomong doang. Dia benar sudah punya kebiasaan tidur bersama rakyat. Iya. Ini sudah saya tiru sampai sekarang ya. Saya kan tidur. Kamu nginep di rumahku. Saya tidur tidur di rumah warga-warga. Kamu bukan di rumah warga, rumahku doang. Berarti saya udah ada bakat jadi presiden ya? Bukan aku. Lo harus bedain mana nginep, mana numpang. Tuh. Nginep itu cuma sehari, 2 hari. Kalau numpang 14 tahun. Tuh kan? Makanya kan juga makanya aku merasa bagian dari Indonesia karena menurut indeks giving Indonesia itu kan tinggi banget. Nilai kedermawanan orang Indonesia kan tinggi. Mulai tahun 2013, 10 tahun. Nggak pernah saya tarik per bulan berapa nggak pernah. Itu dalam 10 tahun. Itu dalam rangka dekat dengan masyarakat. Beliin token listrik kan ya. Sekali-sekali. Galon enggak, patungan galon. Boro-boro galon. Itu kalau misalnya pas aku luar kota bener-bener galon tapi saya terpaksa beli. Paling juga atu. Itu pun disebut terus ya? Iya. Sabun cair enggak patungan. Astagfirullah, sabun padet aja kagak cair. Lihat cair-cair. Itu sebagai bentuk dekat dengan masyarakat. Bukan dekat dengan masyarakat, itu dekat dengan maslis. Maslis ya. Oke. Ini bicara kampanye kreatif itu ya. Jadi gua sendiri tuh sampai membuat lagu karena gua ngefans sama Pak Ganjar. Ada Pak Ganjar sebelum ada Pak Mahfud, gua bikin lagu sama Anang. Ya. Karena gua nggak mungkin bikin pasangan lain karena gua nggak tahu taste seninya ada atau tidak. Tapi kalau Pak Ganjar karena kenal waktu itu, jadi gua buatin lagu dan beliau seneng banget. Bahkan mengoreksi. Oh iya. Kalau cuma seneng biasa kan, oh ya udah bagus. Saya ini nggak lupa. Ini gimana kalau ini sedikit, ini keren nih ya. Jadi beliau juga punya tes soal musik. Begitu Pak Mahfud bergabung sebagai cawapres, bikin lagu juga nih. Yeah. Ternyata Pak Mahfud juga, ini bagus juga nih. Coba dibuat aliran anak muda. Nah, ini memang dua-duanya ini ngerti soal seni, soal kampanye kreatif. Betul. Dan saya baru ingat banyak ada orang ngirim ke saya lagu buat Pak Ganjar. Waduh. Suruh nitip handphone saya di sana, handphone di kulkas, dekat kulkas. Dekat kulkas. Ada yang dia main gitar, Mas tolong sampein gitu. Suruh nyampein ke Pak Jo, kan dia tahu kalau saya dekat dia. Dibikin aku mau numpang di rumahnya Mas Jo juga. Enggak, dan ada beberapa saya sebelum diambil ya. Kalau dia numpang, aku numpang ke siapa? Enggak, saya cukup numpang, Mas Jo nampung. Udah. Tapi jangan nimpang loh ya. Tapi tidurnya di pelampung. Mas Jo, kan ada beberapa teman-teman kita yang mempersilahkan lagunya. Ini penyertaan masyarakat terhadap kampanye kreatif. Nanti lagunya kita tayangin. Ya, ada NDX AK. Kemudian ada Darbogeng. Kemudian ada wah, ada lagi banyak. Ada Gelora Jaya. Ada Vicky Prasetyo. Nah, ini video-videonya. Jadi video-videonya editor ini. Iya. Dari siapa ya tadi saya? Editornya pakai yang pala gede-gede dong. Ngong gitu. Oh iya. Editornya merasa bangga. Ini bagaimana orang peduli nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Perkenalkan saya Mas dari Pasuruan. Saya punya lagu yang mungkin bisa Mas Akbar berkenan merilis mengaransemen ini untuk keperluan kampanye Pak Ganjar. Oh, nama dia siapa? Ganyuk W dari Pasuruan.
Oh, saya simpatisan Pak Mahfud dan Pak Ganjar yang sangat terbatas secara kemampuan lah. Saya hanya mengembangkan lagu, saya hanya menyumbangkan lagu tersebut. Secara khusus kita mengucapkan terima kasih kepada Mas Ganyuk di Pasuruan ya. Ini sudah menyumbangkan sebuah kreativitas berupa lagu untuk Pak Ganjar, Pak Mahfud. Ini bentuk dukungan yang luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Ganyuk.